Kemarin tuh gue sempat baca ulang bro, salah satu buku yang menurut gue menarik, judulnya How to Get Rich gitu kan. Ya. Mungkin teman-teman yang skeptis kiranya itu buku untuk cara cepat jadi kaya gitu. Tapi ini buku yang ditulis sama Felix Dennis yang bikin Maxim Magazine. Dia tuh bilang gitu. Jadi ada tier-tiernya. Jadi menurut dia aset net worth itu beda sama liquid gitu. Oke. Jadi kalau menurut dia yang comfortable poor ini kata dia ya, itu $100,000 sampai $400,000. Itu comfortable poor. 400,000 sampai 1 juta itu comfortably off. Ini gue sampai foto nih bukunya. Lucu. Ya. 1 million sama $2 million itu comfortable wealthy. 2 million sampai 10 million itu lesser rich. 10 million sampai 30 million itu comfortable rich. Jadi menurut dia kalau lu mau comfortable rich itu 10 million sampai 30 million USD. Tapi ini tahun 2008 ya sebelum dia meninggal. Waduh, ini udah Jadi, inflasi ya. Udah inflasi ini agak beda nih. 30 sampai 70 million dollar tuh the rich ya, sampai setean tuh the rich. 70 million sampai 100 million tuh seriously rich. Jadi menurut dia pun Ada 1 triliun itu udah seriously rich karena cash. Dan menurut dia jarang yang punya uang 70 sampai 100 million cash. Sedangkan kan kalau net worth kan orang bilang oh hartanya 5T. Itu tuh valuasi bisnis. Benar. Dia nggak bisa bener-bener beli 5T apapun tuh nggak bisa. Ya. Sebenarnya itu mungkin cashnya cuma 100M atau 50M. Jadi teman-teman harus bisa bedain gitu. Mana yang beneran kaya sama mana yang cuma kelihatan asetnya kaya gitu. Karena orang yang bahkan asetnya itu secara kertas tuh 30T sama yang punya cash T aja itu beda tuh levelnya. Yes. Karena yang punya cash T itu bisa dar gitu. Sedangkan yang 30T net worth-nya masuk Forbes gitu, belum tentu dia punya cash T. Kan ditulis di sini nih. Teman-teman dia yang billionaire lain yang punya cash di atas 200 juta itu nggak lebih dari 5 orang. Karena rata-rata mereka kalau udah mau punya cash gitu mereka ngutangin sahamnya biasanya. Ya, ngerepo. Mereka gitu jarang, kan. mereka ngerepo, mereka jarang punya cash. Ya, Elon Musk kan juga begitu ya. Elon Musk pun begitu. Jadi teman-teman kalau lihat kayak Larry Ellison, Oracle, apakah dia sekaya itu? Ya memang dia kaya sekali, tapi kaya dari mana? Oracle-nya sahamnya direpo. Ya. Direpo untuk beli properti. Nah, yang nggak begitu tuh apa? Orang-orang di finance, bro. Ken Griffin tuh hartanya memang 50 billion, tapi itu cash semua. Ya. Jeff Bezos tuh 60 Cash billion. or equal cash ya, dalam artian Cash or mungkin equal cash dia. ETF position di S&P, Betul. mungkin juga mutual fund, Yang bisa di ini, bonds. measured by cash in hand, quickly realize asset. Ya, T+2 itu juga masih Iya. liquid lah ya. Jadi uang liquid itu berbeda sekali teman-teman dibanding aset. Karena bisa aja kayak misalnya kita ngomong kayak begini. Oh brand value-nya kita ciptakan di akademi kripto itu berapa sih? Oh valuasi 10 triliun. Oh kita jadi punya 10 triliun kan enggak gitu. Ya. Itu. Kalau begitu gampang kayaknya. Iya, kalau gitu hidup gampang tuh kan. Tapi kan sebenarnya mostly begitu caranya gitu. Simple. Kalau misalnya kita mau IPO-in gitu kan. Misalnya kita bikin deh margin call inilah. Kita IPO-in gitu kan. Di harga misalnya 200 miliar. Floatnya kita bikin 10 miliar. Itu kita berdua kita gorengin tuh sampai 30T juga bisa. Cuman pertanyaan kan 30T itu bisa beli apa? Benar. Bank kan juga nggak goblok lu mau ngerepo ke bank kayak sahamnya lu goreng sini kan belum tentu dia mau repo. Mungkin dia mau ngerepo cuma 5%. Jadi jawabannya adalah kayak begitu tuh bisa diinflate. Benar. Karena tapi ya itu nggak memang real. Di Singapura pun juga kripto aset tuh dinilai 70% lebih rendah. Iya, Memang betul. bisa kayak dianggap suatu settlement ya. Misalkan dia mau ke bank gitu, oke saya punya Bitcoin gitu. Ya. Tapi satu Bitcoin itu dinilai negatif 70%. Jadi Ya. hanya diakui sebagai aset tuh 30%. Kenapa? Karena dia tahu itu secara siklus cryptocurrency aset tuh juga bisa drop sampai 70%. Ya. Jadi kalau ada apapun di sana diakui asetnya, cuman di diskon. Ya, betul. Valuasinya. Dalam artian oke saya punya nih aset kripto sekian. Yaitu minus 70% ya. Tetap jadi aset, cuman balik lagi. Setiap negara punya regulasi sendiri-sendiri ya, Ya. tentang kayak bagaimana dinilainya ya. Jadi ya important ya Betul. buat to understand ya. Ini ada yang tanya, bro tim izin share strategi saya barbell 50% Bitcoin, 50% cash, DCA setiap hari dan ready untuk serok selama 5 tahun. Gimana pandangannya? Ya memang kalau profil resiko lu itu boleh. Nice. Nggak ada yang nothing wrong dengan lu punya 50% Bitcoin, 50% cash ya. Silahkan. Jadi mungkin itu aja ya bro ya. Jadi Yes. untuk teman-teman jangan lupa ya sebelum nanti November harganya akan naik. Dan di tanggal 1 itu akan ada acara besar. Jadi di sini ya teman-teman bisa, ini lihat nih hasil belajarnya ya, lihat di Discord. Terus teman-teman ya bisa ya dapetin ya semua yang kita ini di dalam ya, dan ya plus ya dapat akses untuk ternak uang ya selama 1 tahun.